Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Ridho Al-Qadri Sri Utama, MA, selaku dosen pengampu mata kuliah Seni Budaya Islam dan teman-teman PAI 5F yang berbahagia. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS dan UAS mata kuliah Seni Budaya Islam tentang karya Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sekaligus menjelaskan salah satu syair dari sastrawan Islam, yaitu dari Ibnu Rawahah yang berjudul Syair tentang Nabi Muhammad. Wahai putra Hasyim, sungguh Allah telah melebihkanmu dari seluruh manusia dan memberimu keutamaan, di mana orang lain takkan iri. Dan sungguh aku menaruh firasat baik yang kuyakini pada dirimu, suatu firasat yang berbeda dengan pandangan hidup mereka. Seandainya engkau bertanya dan meminta pertolongan kepada mereka untuk memecahkan persoalan, tiadalah mereka hendak menjawab ataupun membela. Karena itu, Allah mengukuhkan kebaikan dan ajaran yang engkau bawa, sebagaimana Ia telah mengukuhkan dan memberi pertolongan kepada Musa. Alkisah adanya syair tersebut yaitu pada waktu itu Rasulullah sedang duduk di suatu dataran tinggi di kota Mekah menyambut para utusan yang datang dari Yasrib ataupun Madinah dengan sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui kaum Quraisy. Mereka datang ini terdiri dari 12 utusan suku atau kelompok yang kemudian dikenal dengan sebutan kaum Ansor atau penolong Rasul. Mereka akan berbaiat kepada Rasulullah yang kelak disebut dengan Baiat Aqobah Ula pertama. Merekalah pembawa dan penyair Islam pertama di Yasrib, dan baiat merekalah yang membuka jalan bagi hijrahnya Nabi beserta pengikut beliau, yang pada gilirannya membawa kemajuan bagi Islam. Salah seorang dari utusan yang dibaiat itu adalah Abdullah bin Rawahah. Ibnu Rawahah adalah seorang penulis dan penyair yang ulung. Untaian syair-syairnya begitu kuat dan indah didengar. Sejak memeluk Islam, ia membuktikan kemampuan bersyairnya untuk mengabdi bagi kejayaan Islam. Rasulullah sangat menyukai dan menikmati syair-syairnya, serta sering menganjurkan kepadanya untuk lebih tekun lagi dalam membuat syair. Pada suatu hari, Rasulullah sedang duduk bersama para sahabat. Tiba-tiba datanglah Abdullah bin Rawahah, lalu Nabi bertanya kepadanya, "Apa yang kau lakukan jika hendak mengucapkan syair?" Abdullah menjawab, "Kurenungkan dulu, kemudian baru kuucapkan." Ia kemudian mengucapkan syair tanpa pikir panjang. "Wahai putra Hashim, sesungguhnya Allah telah melebihkanmu dari seluruh manusia dan memberimu keutamaan, di mana orang lain takkan iri. Dan sungguh aku menaruh firasat yang kuyakini pada dirimu, suatu firasat yang berbeda dengan pandangan hidup mereka. Seandainya engkau bertanya dan meminta pertolongan kepada manusia untuk memecahkan persoalan, tiadalah mereka hendak menjawab atau membela. Karena itu, Allah mengukuhkan kebaikan dan ajaran yang engkau bawa, sebagaimana Ia telah mengukuhkan dan memberi pertolongan kepada Musa." Mendengar itu, Rasulullah gembira dan ridho kepadanya. Beliau bersabda, "Dan kamu pun akan diteguhkan Allah." Ketika Rasulullah sedang tawaf di Baitullah pada umrah qadha, Ibnu Rawahah berada di depan beliau sambil bersyair, "Oh Tuhan, kalaulah tidak karena Engkau, niscaya kami tidaklah akan mendapat petunjuk, tidak akan bersedekah dan sholat. Maka mohon turunkanlah sakinah atas kami dan teguhkanlah pendirian kami jika musuh datang menghadang. Sesungguhnya orang-orang yang telah aniaya terhadap kami, bila mereka membuat fitnah, akan kami tolak dengan tenang." Suatu ketika Abdullah bin Rawahah sangat berduka dengan turunnya ayat dan para penyair, banyak pengikut mereka orang-orang sesat berdasarkan isi Quran surat Asy-Syu'ara ayat 224. Namun, kedudukannya itu terhibur dengan turunnya ayat lain, yaitu kecuali orang-orang atau penyair yang beriman, beramal soleh, banyak mengingat kepada Allah dan menuntut bela sesudah mereka dianiaya, berdasarkan Quran surat Asy-Syu'ara ayat 227.
Ketika kaum muslimin terjun ke medan perang demi membela kalimat Allah, Abdullah bin Rawahah turut tampil membawa pedangnya ke medan tempur Badar, Uhud, Khandaq, Hudaybiyah, dan Khaybar. Ia menjadikan kalimat syairnya sebagai slogan perjuangan. Wahai diri, seandainya kamu tidak tewas terbunuh dalam perang, maka kamu akan mati juga. Pada waktu perang Mu'tah, bala tentara Romawi sedemikian besarnya, hampir 200.000 orang, sementara barisan kaum muslimin sangat sedikit. Ketika melihat besarnya pasukan musuh, salah seorang berkata, sebaiknya kita kirim utusan kepada Rasulullah, memberitakan jumlah musuh yang besar. Mungkin kita dapat bantuan tambahan pasukan, atau jika diperintahkan tetap maju, maka akan kita patuhi. Namun, Abdullah bin Rawahah berdiri di depan barisan pasukan muslim. Kawan-kawan sekalian, teriaknya, demi Allah, sesungguhnya kita berperang melawan musuh-musuh kita bukan berdasarkan bilangan, kekuatan, atau jumlah pasukan kita, tapi kita memerangi mereka demi mempertahankan agama kita ini, yang dengan memeluknya kita dimuliakan Allah. Ayo maju, salah satu dari dua kebaikan pasti kita raih, kemenangan atau syahid di jalan Allah. Dengan bersorak-sorak ramai, kaum muslimin yang berjumlah sedikit namun besar imannya itu menyatakan setuju. Mereka berteriak, sungguh demi Allah, benar apa yang dikatakan Ibnu Rawahah. Kemudian perang pun berkecamuk. Pemimpin pasukan pertama, Zaid bin Harithah, gugur sebagai syahid. Demikian pula dengan pemimpin kedua, yaitu Ja'far bin Abi Thalib. Abdullah bin Rawahah kemudian meraih panji perang dari tangan Ja'far dan terus memimpin pasukan. Ia pun terus menerjang barisan tentara musuh yang menyerbu Ba'airbah. Abdullah bin Rawahah pun gugur sebagai syahid. Menyusul dua sahabatnya, yaitu Zaid dan Ja'far. Pada pertempuran berkecamuk dengan sengit di Balqa, bumi Syam, Rasulullah SAW tengah berkumpul dengan para sahabat dan dalam suatu majelis. Tiba-tiba beliau terdiam dan air mata menetes di pipinya. Rasulullah memandang para sahabatnya lalu berkata, panji perang dipegang oleh Zaid bin Harithah. Ia bertumpu bersamanya hingga gugur sebagai syahid. Kemudian diambil alih oleh Ja'far. Ia bertempur dan syahid juga. Kemudian panji itu dipegang oleh Abdullah bin Rawahah dan ia bertempur lalu gugur sebagai syahid. Rasulullah kemudian terdiam sebentar, sementara mata beliau masih berkaca-kaca, menyeratkan kebahagiaan, ketentraman, dan kerinduan. Kemudian beliau bersabda, mereka bertigalah diangkat ke tempatku di surga. Jadi kesimpulan dari syair ini yaitu jangan berharap lebih kepada orang lain karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kelebihan kepada setiap manusia dan kita tidak boleh merasa iri akan hal itu. Dan Allah Subhanahu wa taala juga sungguh menaruh firasat baik yang diyakini pada diri hambanya ketika ada suatu persoalan atau masalah dan meminta kepada mereka untuk menyelesaikannya, maka tidaklah mereka bisa menemukan solusi dari persoalan tersebut karena Allah telah mengukuhkan kebaikan dan ajaran yang kau bawa. Sekian penjelasan syair dari saya. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.